Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita memulai dan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 mulai ayat 12 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan saudara. Firman Tuhan ini menegaskan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita hari ini adalah bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, kata firman Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya, murid-muridnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, bahkan lebih besar daripada itu, kata firman Tuhan. Artinya saudara, sebagai orang-orang percaya, kita akan melakukan dan mengalami perkara besar di dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek, dalam segala bidang kehidupan kita, kita bisa mengalami pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Kita bisa melihat Tuhan berkarya melakukan perkara-perkara yang besar di sana. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah saudara rindu Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara? Adakah saudara yang saat ini merindukan baik dalam usaha saudara, baik dalam keluarga saudara, dalam ekonomi saudara, atau dalam segala bidang yang lain? Adakah saudara rindu terjadi perkara besar di sana, Tuhan melakukan perkara besar di sana? Dengar saudara, Allah sendiri yang telah berjanji bahwa Dia akan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana supaya apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita? Karena tidak otomatis saudara, semua orang Kristen akan mengalami perkara besar dalam hidupnya, sekalipun Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan melakukan perkara yang besar. Sebagai orang percaya, kita akan melakukan perkara yang besar dalam perjalanan hidup kita. Kalau demikian, apa yang menjadi bagian kita? Apa yang harus kita lakukan supaya di dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita mengalami Allah mengerjakan perkara yang besar? Nah saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, hal pertama yang mau ditegaskan oleh Yesus kepada murid-murid adalah bahwa mereka harus mengenal Dia, bahwa Dia di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia. Itu sebabnya ketika Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-8, saudara,
Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Jadi hal yang mau ditekankan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah bahwa mereka harus memiliki pengenalan yang benar akan Dia, bahwa Dia di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia, bahwa Dialah Mesias yang telah dijanjikan itu, bahwa Dialah juru selamat itu. Jadi saudara, sebelum Yesus berkata di ayat 12 bahwa murid-muridnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan bahkan lebih besar daripada itu, ada beberapa hal yang Dia ajarkan kepada murid-muridnya yang harus mereka miliki supaya mereka melakukan dan mengalami perkara besar. Yang pertama adalah mereka harus mengenal Dia dengan benar. Jadi sebagai orang Kristen, untuk kita mengalami perkara besar, Allah melakukan perkara besar dalam kehidupan kita, itu akan Tuhan kerjakan ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Dia. Setiap orang-orang yang mau mengenal Tuhan dengan benar, orang itu akan mengalami perkara besar. Dan karena melalui pengenalan akan Tuhan, Dia akan mengerjakannya, pekerjaan yang besar dalam kehidupan kita. Adakah saat ini saudara merindukan apakah dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara dan sebagainya, saudara rindu Tuhan mengerjakan perkara besar di sana melalui kehidupan saudara? Yang pertama, miliki pengenalan akan Tuhan. Jika kita mengenal Dia dengan benar, firman-Nya menegaskan bahwa kita akan melakukan perkara besar, pekerjaan yang besar. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-11, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku," atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Yang kedua, yang harus dimiliki oleh orang yang rindu Tuhan melakukan pekerjaan besar melalui kehidupannya adalah iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita menjadi orang Kristen, bukan sekedar orang Kristen, tetapi memiliki iman yang benar kepada Tuhan, maka kita akan menyaksikan perkara besar. Mungkin ada orang yang bertanya, saudara, adakah orang yang mengikut Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Banyak, saudara. Begitu banyak orang yang menjadi orang Kristen dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kepentingan. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen dan akan mengalami pekerjaan-pekerjaan yang besar, akan menyaksikan campur tangan Allah, mujizat Allah, pekerjaan Tuhan yang besar adalah dia bukan sekedar ikut Tuhan, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagaimana mengalami kepercayaan yang sungguh? Yang pertama, miliki pengenalan. Karena itu tadi syarat utama yang ditegaskan oleh Yesus sebelum Dia menegaskan bahwa murid-muridnya akan melakukan perkara besar. Pengenalan akan Tuhan. Ketika semakin mengenal Tuhan, maka iman pun akan semakin kuat. Semakin percaya sungguh kepada Tuhan yang dikenal dengan benar. Ketika iman semakin kuat, pekerjaan-pekerjaan besar pun akan terjadi. Kalau kita rindu, saudara, menyaksikan, mengalami perkara besar dalam hidup kita, miliki iman yang benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudara, di ayat 13 dikatakan, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Yang ketiga, bagaimana supaya Allah melakukan perkara besar? Dia melakukan apa yang kita rindukan, apa yang kita impikan, perkara besar terjadi. Dia berkata, barang siapa yang meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kembali dia tegaskan ayat 14, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku melakukannya. Perkara besar terjadi atas nama Yesus.
Nama itulah nama yang berkuasa, dan ketika kita datang berseru berdoa atas nama itu, Allah bertindak oleh karena nama itu. Jadi bagaimana supaya kita mengalami dan melihat perkara besar dalam hidup kita? Biarlah kita memahami kuasa ada dalam nama Yesus, dan seruan-seruan kita, segala sesuatu yang kita kerjakan, kita dasarkan atas nama itu, bahwa nama itulah yang menjadi jaminan bagi kita. Ketika kita berdoa dalam nama itu, Allah melakukan mujizat. Ketika kita berseru kepadanya, ketika kita melakukan segala sesuatu atas nama itu, maka Allah akan melakukan perkara yang besar. Itu sebabnya saudara, mari kita berseru kepada Tuhan atas nama Yesus. Dalam doa-doa saudara, saudara harus tegas dan jelas bahwa ketika saudara berseru dan berdoa, saudara harus dasarkan semua seruan-seruan saudara dan doa saudara dalam nama Yesus. Karena nama itu nama yang berkuasa, dan nama itulah yang menjadi jaminan. Ketika kita menaikkan doa, seruan, permohonan kita atas nama itu, Allah bertindak. Saudara, bersyukur kita bisa menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, dan firman Tuhan menegaskan bahwa kita akan melakukan perkara-perkara besar. Melakukan perkara besar. Dia akan melakukan perkara besar melalui kehidupan kita. Bahkan dia berkata, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah kulakukan. Bagaimana supaya dalam kehidupan kita mengalami pekerjaan besar yang dikerjakan oleh Tuhan? Pagi ini kita sudah belajar saudara, bahwa yang pertama, milikilah pengenalan akan Dia, karena pada dasarnya Dialah yang melakukan pekerjaan itu. Ketika perkara besar terjadi dalam hidup kita, Dialah yang bekerja melakukan pekerjaan besar itu. Dan bagaimana supaya Dia melakukan pekerjaan besar itu? Miliki pengenalan akan Dia. Yang kedua, Dia berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku dengan sungguh-sungguh, maka dia akan melakukan pekerjaan yang besar. Miliki iman yang benar. Kalau yang pertama pengenalan yang benar, kedua miliki iman yang benar. Dan kemudian yang ketiga dia berkata bahwa barang siapa meminta kepadaku dalam namaku. Yang ketiga adalah naikkan permohonan kita, naikkan seruan kita, kerjakan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam nama yang benar, yaitu nama Tuhan Yesus. Jika kita mengenal Dia dengan benar, beriman kepada Dia dengan benar, dan jika kita melakukan segala sesuatu atas nama yang benar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyaksikan perkara besar saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara ketika saudara mempraktekkan, menerapkan firman Tuhan ini. Saudara mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Saksikan mujizat yang saudara alami, perkara besar yang saudara alami sesuai dengan janji firman Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara rindu mengalami perkara besar ke depan, terapkan firman Tuhan ini. Kenal Tuhan dengan benar, beriman kepada Tuhan dengan benar, dan lakukan segala sesuatu dalam nama yang benar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Lakukan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan ini. Tuhan kiranya memberkati saudara dalam melakukan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan.
Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa, biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu, dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga lindungi sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu diberkati. Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang berdagang Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu, sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami. Kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu.
Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.